Shalom, selamat pagi anak-anak teacher. Apa kabar kamu hari ini? Ya, teacher Teti masih berharap bahwasannya kamu dalam keadaan sehat ya, terutama dengan orang tua kamu yang saat ini mendampingi kamu. Oke, anak-anak teacher, kembali lagi dengan teacher Teti di pembelajaran tematik dengan tema peduli terhadap makhluk hidup. Untuk hari ini kita akan belajar di subtema 1 yaitu hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran yang keempat ya. Tapi sebelumnya teacher mau ajak kamu berdoa dulu baru kita nanti akan memasuki pembelajaran kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu, anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga kami masih memiliki kesempatan Tuhan untuk dapat menggali pengetahuan kami Tuhan sebagai bekal masa depan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar tematik. Tuhan kiranya memampukan kami untuk kami dapat memahami pelajaran kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tumbuhan di sekitar kita memberikan banyak manfaat bagi kehidupan. Salah satu manfaat tumbuhan adalah menghasilkan udara segar yang kita hirup. Oleh karena itu, tumbuhan harus dirawat dengan baik. Ayo, amatilah kegiatan yang menunjukkan cara merawat tumbuhan berikut. Setelah itu, perhatikan terhadap tumbuhan yang ada di sekitarmu ya. Apa manfaat kegiatan yang dilakukan Nina dan keluarga? Mengapa kegiatan tersebut penting dilakukan? Hari ini kita akan belajar dengan tujuan pertama, menjelaskan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban terhadap tanaman. Kedua, menjelaskan ciri-ciri pertanyaan yang baik. Nah, melalui pembelajaran kita hari ini, sikap yang akan kita kembangkan adalah sikap disiplin dan tanggung jawab dalam diri kita. Tanaman memberikan banyak manfaat terhadap kehidupan seperti menghasilkan oksigen. Kita memerlukan oksigen untuk bernapas. Oleh karena itu, kita memiliki kewajiban untuk menjaga dan merawat tanaman. Jika kewajiban sudah kita lakukan, kita akan mendapatkan hak untuk menghirup udara segar. Kita akan membaca teks berjudul Tanaman di Sekolah. Nina, Deli, Tony, Lani, Joni, dan Made telah berhasil menanam bibit tanaman di pot yang telah mereka buat. Pot-pot tersebut tersusun rapi di atas rak di depan kelas. Pemandangan di depan kelas menjadi sangat indah. Kelas mereka terlihat sejuk dan asri. Setiap hari, mereka tidak lupa menyirami tanamannya. Mereka juga tidak lupa memberi pupuk agar tanamannya tumbuh subur dan lebat. Setelah 2 minggu berlalu, Johnny dan Tony tidak pernah menyirami tanamannya lagi. Mereka berdua lebih suka bermain bola saat jam istirahat. Mereka pun tidak sempat merawat tanamannya lagi. Setelah 1 minggu, tanaman Johnny dan Tony pun layu dan hampir mati. Hal ini membuat pemandangan kurang indah. Nina, sang ketua kelompok, mencoba mengingatkan mereka untuk merawat tanamannya kembali. Melihat tanaman mereka hampir mati, Johnny dan Tony pun menyesal. Mereka menyempatkan diri untuk mulai merawatnya lagi. Seminggu kemudian, tanaman mereka kembali segar. Pemandangan di depan kelas mereka kembali indah. Sejak saat itu, Johnny dan Tony membuat jadwal kegiatan merawat tanaman. Teman-teman senang melihat Johnny dan Tony kini rajin merawat tanamannya. Teman-teman juga ikut membuat jadwal kegiatan agar mereka tidak lupa merawat tanaman. Nah, anak-anak, kita akan menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan teks yang sudah kita baca. 1. Bagaimana sikap Johnny dan Tony terhadap tanamannya? Jelaskan. Ayo, adakah yang tahu dari antara kamu?
Teacher akan bantu untuk menjawabnya ya. Sikap Johnny dan Tony terhadap tanamannya adalah mereka kurang disiplin dalam merawat tanamannya, yaitu pertama-tama mereka semangat untuk merawat tanamannya dan menyiramnya. Tapi setelah 2 minggu berlalu, Johnny dan Tony tidak pernah menyiram tanamannya lagi sehingga tanaman mereka hampir mati. Anak-anak teacher jangan seperti itu ya. Kalau merawat tanaman dari awal harus sudah memiliki disiplin. Pertanyaan kedua, bagaimana sikap Nina, Deli, Lani, dan Made terhadap tanamannya? Jelaskan. Jawabannya ada pada paragraf pertama, ya, yaitu Nina, Deli, Tony, Lani, Johnny, dan Made berhasil menanam bibit tanaman di pot mereka yang mereka buat. Dikarenakan Nina, Deli, Tony, Lani, dan Johnny, dan Made memiliki sikap disiplin dalam merawat tanamannya, sehingga tanamannya tidak layu. Sikap Nina, Deli, Lani, dan Made ternyata sangat bagus ya, karena mereka memiliki sikap disiplin dan tanggung jawab. Mereka sudah membuat keputusan untuk merawat tanamannya, sehingga dalam diri mereka memiliki disiplin dalam merawat tanamannya. Mereka tidak lengah. Nah, anak-anak teacher berharap kamu demikian, memiliki sikap disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban kamu. Oke, pertanyaan yang ketiga adalah, apakah Nina sudah bersikap bijak? Berikan alasanmu. Nah, anak-anak teacher, pertanyaan ketiga ini membutuhkan alasan kamu, pendapat kamu. Jadi teacher Teti berharap untuk pertanyaan ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kamu jawab pertanyaannya dan jawabannya kirimkan ke teacher kamu, teacher tematik kamu, oke? Teacher berharap kamu sudah memiliki sikap disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan tugas hari ini. Kamu juga dapat merawat tanaman di rumah ya nak ya. Nah, sebagai bahan proyek tematik kamu, teacher mau kamu menanam tanaman dalam wadah botol plastik atau yang terbuat dari plastik. Nah, kamu merawatnya kemudian dan mengamati perkembangannya. Pelaporan dalam 2 bentuk ya nak ya. Yang pertama adalah dalam bentuk video. Yang divideokan adalah 2 menit di awal cara kamu menanam tanaman kamu. Ingat ya, 2 menit. Yang kedua, foto. Yang difoto dan dikirim ke main teacher kamu adalah, pertama, foto setiap hari Jumat ketika kamu menyiram tanaman kamu dan mencatat perkembangannya selama dalam waktu 3 minggu. Nah, foto yang kedua adalah foto laporan perkembangan tanaman kamu. Jadi, setiap perkembangan tanaman kamu catat ya. Nah, nanti di minggu yang ketiga atau yang di akhir dibuat laporannya dalam bentuk seperti yang teacher buatkan ini. Oke. Nah, cara mencatat perkembangannya, yang pertama di bagian waktu itu, kamu mencatat pada perkembangan pertama yaitu hari keempat. Lalu, hari ke-7, kemudian hari ke-10, hari ke-15, hari ke-17, dan hari ke-21. Kamu mencatat perkembangan akar, batang, dan daun. Nah, untuk akar dan batang, perhatikan akar dan batang setiap hari yang ditentukan. Apakah akar dan batang sudah mulai muncul, kemudian kelihatan pendek, kemudian bertambah panjang dari hari yang ke
yang ada pada tabel kamu. Lalu untuk daun, perhatikan daun setiap hari yang ditentukan. Apakah sudah mulai muncul? Kemudian jumlahnya berapa? Pada hari ke-21, setelah kamu mengamati dan menuliskan penghasil pengamatan kamu mengirimkan tabel perkembangan tanaman kamu ke main teacher masing-masing. Oke ya anak-anak, jadi waktunya dalam 3 minggu ya. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membuat pertanyaan tentang cara melestarikan tanaman dan lingkungan. Oke, nah nilailah pertanyaan-pertanyaan tersebut berdasarkan kriteria berikut. Pertama, pertanyaan sesuai dengan topik yang dibahas. Kedua, hal yang ditanyakan fokus atau tepat sasaran. Yang ketiga, pertanyaan dapat digunakan untuk menggali informasi. Nah, yang keempat, jawaban dari pertanyaan yang diajukan bukan iya atau tidak, melainkan uraian panjang atau penjelasan. Yang kelima, pertanyaan sesuai dengan pertanyaan yang lainnya, saling berkesinambungan. Nah, yang keenam, kalimat tanya diawali dengan kata tanya, misalnya apa, siapa, di mana, kapan, berapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, yang ketujuh, kalimat tanya disusun sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Jadi, sebenarnya pertanyaan yang baik itu memiliki ciri atau kriteria. Yang pertama, pertanyaannya sesuai dengan topik yang dibahas. Kemudian yang kedua, hal yang ditanyakan fokus atau tepat sasaran. Yang ketiga, pertanyaan dapat digunakan menggali informasi. Nah, yang keempat ini nih yang sering, ya. Bukan menanyakan iya atau tidak, melainkan uraian panjang atau penjelasan. Yang kelima, pertanyaan yang satu dengan pertanyaan yang lain saling berkesinambungan. Artinya saling berhubungan, berurutan, ya. Nah, yang keenam itu kalimat tanya diawali dengan kata tanya. Adik Simba, ya. Lalu yang ketujuh, kalimat tanyanya disusun sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Jadi tidak bertele-tele ya, Nak ya. Dan kalimatnya memang kalimat yang sesuai dengan bahasa Indonesia. Ya, anak-anak teacher. Jadi sudah paham kan mengenai ciri-ciri pertanyaan yang baik? Nah, teacher berharap dengan mengetahuinya ciri-ciri pertanyaan yang baik, kamu ke depannya sudah dapat membuat sebuah pertanyaan yang baik. Oke. Oke, anak-anak teacher, kamu sudah belajar di pembelajaran 4 subtema 1 hari ini. Tentunya kamu mendapatkan pengetahuan yang baru ya. Pengetahuan yang baru tetapi sering dilakukan oleh orang tua kamu. Ya kan? Bercocok tanam contohnya di masa COVID saat ini. Ya, anak-anak teacher, untuk hari ini pembelajaran tematik kita akan tutup dan kita akhiri dengan berdoa. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas tuntunan dan anugerah-Mu yang masih Engkau berikan kepada kami, sehingga kami masih dapat mengikuti pembelajaran kami. Tuhan, kami sudah selesai belajar tematik, dan sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan kiranya memberkati kami dan memampukan kami untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak teacher,
See you next time and bye. Tetap semangat ya. Semangat!